MC yang telah mempersilahkan saya. Baik, saya mulai saja acara kali ini. Di musim panas, minum membawa nikmat. Jangan lupa ditambahkan es batu. Saya sampaikan kepada kaum muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Dr. Novi Satria Praja SMPD selaku tamu undangan, dan saya juga berterima kasih kepada semua peserta seminar kali ini yang turut hadir. Seminar kali ini bertemakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kita ketahui bahwa pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau virus COVID-19. Hal ini teridentifikasi bahwa munculnya wabah ini berasal dari kota Wuhan, Cina. Virus ini merupakan virus yang dapat menular kepada siapa saja, baik dari kalangan bayi hingga orang tua. Penyebarannya pun bisa melalui cairan yang dihasilkan melalui bersin, batuk, dan berbicara. Cara penyebaran lainnya pun bisa dilakukan melalui kontak jarak dekat yang secara langsung seperti berjabatan tangan. Selain itu juga, dalam penyebarannya pun bisa dilakukan apabila seseorang menyentuh permukaan benda yang telah terpapar virus COVID-19. Dan wabah ini telah menyebar ke seluruh dunia. Dan wabah ini juga telah memakan banyak korban jiwa karena virus ini juga merupakan virus yang berbahaya dan mematikan. Akibat dari wabah COVID-19 ini membawa dampak yang sangat luar biasa hampir kepada seluruh bidang. Salah satunya pada bidang pendidikan. Aktivitas belajar yang tadinya dilakukan secara tatap muka langsung kini harus dihentikan dan digantikan dengan pembelajaran secara daring. Meskipun wabah kini sedang melanda, maka pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Oleh sebab itu, dalam sistem pendidikan harus dibuat dengan kuat agar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan dengan wabah ini, guru juga tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar, yang dimana guru memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan terhadap peserta didiknya. Di era teknologi yang semakin canggih ini, membuat peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi, khususnya sebagai alat pembelajaran. Dalam pembelajaran daring ini, peserta didik dituntut dan dipaksa agar dapat menguasai teknologi pembelajaran secara digital untuk kebutuhan mereka. Dan dengan tuntutan tersebut, membuat peserta didik dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Tidak hanya peserta didik, guru juga dituntut untuk dapat menguasai kemampuan dalam teknologi, karena sudah jelas bahwa guru harus lebih cerdas dibandingkan para peserta didiknya. Begitu pula dalam penguasaan teknologi. Guru yang belum menguasai teknologi harus dituntut untuk lebih akrab dan dekat
dengan dunia teknologi dan komunikasi, karena apabila tidak bisa menguasai kemampuan tersebut, maka akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar yang tidak maksimal. Selain itu, guru juga harus dapat memberikan situasi pembelajaran yang aktif, kreatif, berinovatif, dan menyenangkan bagi para peserta didiknya. Guru juga tidak hanya melakukan pembelajaran dengan melakukan ceramah saja. Guru itu harus kreatif dan berinovasi agar peserta didik aktif dalam pembelajaran di rumah. Guru juga harus memberikan stimulus kepada para peserta didiknya, seperti dalam hal memberikan pertanyaan kritis kepada para peserta didiknya, sehingga dapat mengembangkan pemikiran peserta didik dan terlibat aktif dalam proses berpikir. Guru juga harus dapat mengembangkan materi ajar dan dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran daring. Kemudian, guru pun bisa melakukan evaluasi terhadap para peserta didiknya. Dalam proses belajar secara daring, komponen yang utama dalam proses pembelajaran adalah sumber belajar, baik yang digunakan guru maupun peserta didik. Memanfaatkan sumber belajar dengan optimal, maka peserta didik akan termotivasi untuk dapat berpikir kritis, logis, dan sistematis. Adapun berbagai macam dalam menunjang pembelajaran online bisa melalui WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Permasalahannya, tidak semua peserta didik memiliki fasilitas penunjang dalam menggunakan teknologi sebagai alat pengajaran. Setiap peserta didik dan guru memang mempunyai fasilitas pembelajaran yang berbeda-beda dalam pembelajaran di rumah. Mereka yang mempunyai segala fasilitas pembelajaran mulai dari handphone, laptop, maupun komputer akan memudahkan mereka untuk belajar. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki kekurangan dan bahkan tidak mempunyai fasilitas tersebut akan mengalami kesulitan. Kemudian, dalam satu hari pembelajaran pun tidak hanya satu pelajaran, akan tetapi beberapa pelajaran. Maka dari itu akan berdampak negatif bagi kesehatan mata peserta didik maupun guru. Terlebih banyak orang tua murid yang mengeluhkan karena pembelajaran daring ini, karena kurangnya fasilitas pembelajaran dan banyaknya tugas yang diberikan guru kepada anak-anaknya, khususnya bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Bagi orang tua dan masyarakat, dengan adanya wabah COVID-19 ini mengubah pola hidup, dan untuk orang tua harus dapat membimbing anaknya dalam belajar merupakan tugas utama. Aktivitas orang tua di rumah harus dapat membimbing dalam proses pembelajaran anak dan memberikan pemahaman tambahan kepada anak mengenai materi yang diampu oleh anaknya. Pendampingan sebelum pandemik mungkin dianggap sebagai kegiatan sekunder, akan tetapi kini beralih kepada kebutuhan primer. Dan dengan adanya wabah COVID-19 ini juga, dalam dunia pendidikan telah terjadi kasus yang dimana peserta didik melakukan bunuh diri yang diduga akibat banyaknya tugas yang diberikan oleh gurunya. Maka dari itu, dengan adanya perubahan cara pembelajaran yang jauh berbeda dari sebelumnya, hal ini menghadirkan sebuah hambatan dan tantangan bagi dunia pendidikan. Hal ini harus dihadapi oleh seluruh komponen dalam pendidikan.
Dan khususnya bagi tenaga pendidik atau guru, hendaknya tidak membebankan tugas yang sangat banyak kepada para peserta didiknya. Hal itu akan berdampak buruk bagi peserta didik. Hendaknya berikanlah tugas sewajarnya saja kepada mereka. Bagi siswa, pandemi COVID merupakan arena dan tantangan yang baru dan juga merupakan kemandirian yang dapat membangun fondasi utama dalam mengkonstruksi materi dari pengetahuan yang terdapat pada mata pelajaran. Nalar kritis dan keterampilan yang memadai lewat dunia virtual harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. HP, komputer, dan laptop, dan jaringan yang memadai bukan hanya digunakan untuk bermain saja dan tidak hanya juga digunakan hanya untuk aktivitas media sosial. Akan tetapi, perlengkapan sarana utama dalam mengikuti pembelajaran daring. Lalu, pada pandemi COVID-19 ini mengajarkan banyak kepada kita semuanya, tidak hanya tentang upaya menemukan untuk memutus rantai penyebarannya, akan tetapi bagaimana peserta didik dapat belajar dan juga bagaimana agar sekolah-sekolah dapat berkreasi dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, kita harus terus berdoa agar wabah COVID-19 ini hilang dari muka bumi. Agar kita semuanya kembali kepada situasi yang benar-benar normal dalam menjalankan aktivitas kita kembali tanpa adanya kekhawatiran dan ketakutan akan terkena wabah COVID-19. Dalam hal pendidikan juga akan lebih baik kembali lagi kepada proses pembelajaran secara tatap muka langsung. Dan untuk kalian semuanya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan rajin berolahraga. Dan juga harus tetap patuhi protokol yang ada dengan cara mencuci tangan dengan bersih, memakai masker, dan menjaga jarak. Mungkin itu pesan yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akhiri. Ingin sembahyang berlama-lama. Sembahyangnya di kota Mekah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.